Halo Sinekrip, masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Hari ini kita akan nge-review film perang menarik banget. Judulnya adalah Catch-22. Limited series ya. Yes, limited series. Cuma 6 episode, selesai, udah. Yoi, karena ini berdasarkan buku juga sih. Yes. Jadi materinya mungkin emang cukupnya di satu series ini. Yes, satu series ini juga. Dan bukunya itu juga publishnya juga lama ya, tahun 61 gitu. Dan penulisnya itu ada Joseph Heller gitu. Karakter-karakter juga sama tentunya di film sama di novelnya. Dan ternyata ini, jadi sebelumnya itu ada film tahun 70 yang ngangkat tentang Catch-22 ini dari novel juga. Yang main si Alan Arkin. Dengan judul yang sama ya. Dengan judul yang sama. Dan akhirnya tahun 2019 rilis film ini berupa series, limited series. Dan durasinya juga 40 menit ya. Iya. Enak ya gitu. Dan di directnya juga sama George Clooney. Tentu kalian tahu George Clooney gitu. Dan Grant Heslov sama Ellen gitu. Dan castnya ini ada Christopher Abbott sebagai Yossarian pemeran utamanya. Ada George Clooney sendiri main di sini sebagai siapa namanya, susah nih dia. Shaiskop. Yeah. Dan ada Kyle Chandler, itu juga salah satu aktor terkenal juga ya. Yoi. Dia di sini memerankan sebagai Kolonel Cathcart. Dia tuh menang award Golden Globe Award ya sebagai Best Limited Series atau Television Film. Oke. Gitu. Jadi emang wajar sih untuk menang menurut gue ya. Biasanya kalau kalian nonton film perang yang ceritanya itu lebih ke action banget, lebih ke pengorbanan banget, ini dikemasnya itu komedi. Makanya gue tertarik untuk nonton Catch-22 ini. Gitu. Dan buat kalian yang pengen nonton, kalian bisa nonton di Mola ya. Itu 6 episode udah ada di sana, jadi udah tinggal enjoy aja. Jadi film ini bercerita tentang kisah kesialan prajurit Amerika nih ya di Italia saat Perang Dunia Kedua yang bernama Yossarian. Yossarian ini merupakan pasukan pengebom. Jadi itu ngebom bukan yang di darat ya, tapi di udara. Naik kapal tuh dia yang bagian ngeker gitu di atas, dijatuhin bomnya. Oke, aman, jatuhin. Cuma kan pesawat dia terbang tapi ditembakin dari bawah kan. Iya. Si Yossarian ini awalnya cuma dijanjikan cuma berapa ya, 20-an misi ya. Habis itu dibebas tugaskan. Itu karena Yossarian tuh dia tuh takut mati. Setiap dia terbang itu ya udah nyawanya dia tuh 50-50, bisa hidup bisa enggak. Ya, apalagi dia ngeliat banyak temen yang gugur kan. Iya, dia banyak lihat temen yang gugur. Nah, dia tuh akhirnya di sini mulai ngerasa takut nih, tapi dia sisa 8 lah ya, udah dikit lah ya gitu kan. Terus akhirnya datang nih Kolonel Cathcart ini. Dia itu adalah kolonel yang menurut gue tuh strict sih di sini. Menurut gue karakternya bagus sih di sini. Iya sih? Iya, lucu juga sih sebenarnya. Apalagi pas dia kayak salah nyebut itu, pas salah satu misinya kan dia salah nyebut, udah marah-marah, tapi ternyata itu letak yang bener gitu untuk dibom. Oke, bagus, good job. Dia menarik sih. Nah, dia ini datang sebagai pemimpin ya, gantiin si George Clooney ini untuk nentuin titik-titik yang akan dibom. Dan setiap ada yang buat kesalahan, oke, misinya gue tambahin. Jadi kalian gak cuma 20 misi tapi 25 misi. Nah, si Yossarian ini semakin banyak. Dan dia ngerasa ini kita gak bakal bisa keluar, kita gak bakal dibebas tugaskan gitu. Intinya sih dia ngelihat musuhnya itu sebenarnya bukan Nazi tapi birokrasinya si Amerika itu sebenarnya. Komedinya adalah di mana Yossarian mencoba untuk kabur dari misinya ini. Gimana caranya setiap terbang dia nggak mau ikut. Juga salah satunya judulnya sih. Ya, Catch-22. Apa sih sebenarnya Catch-22 ini? Catch-22 itu jadi si Yossarian itu terperangkap sama hukum Amerika yang tertulis Catch-22. Jadi hukumnya itu bertulis jika Anda terbang dalam misi sendirian, Anda tuh gila dan Anda tidak harus ikut terbang. Tapi yang Anda harus lakukan adalah meminta ke atasan untuk gak ikut terbang. Gak terbang lagi. Tapi kalau Anda meminta untuk tidak ikut dalam misi atau tidak terbang lagi, Anda dinyatakan sehat atau waras. Udah gak gila kalau udah gak gila kalau seandainya lo minta untuk gak terbang sendiri. Tapi dengan lo meminta untuk gak terbang dan jadi waras, ya berarti lu harus terbang lagi. Iya. Gila. Jadi benar-benar emang gak bisa keluar kan. Peraturan paradoks aja. Nah, jadi sebenarnya buat kalian juga yang suka sama nonton genre-genre perang gitu ya, ini bisa jadi rekomendasi sih. Lebih ke ada komedinya, jarang film perang yang ada komedinya. Juga itu menarik sih menurut gue. Itu sih yang bedain series perang ini dari film perang lain ya. Biasanya kan temanya heroisme ya, nyelamatin banyak orang, dia nggak perlu ngebunuh gitu kan. Keren kan heroisme. Di sini nggak, orangnya takut dan dia jadi peran utama. Jadi kita bener-bener dengan cara-caranya dia ya, menurut gue cara-caranya gila sih, cara-caranya gila. Jadi bener-bener pengen keluar banget kan dari yang apa ya, cara pengecut ngumpet sampai cara-cara yang gila, dia bener-bener nyelesain semua misinya. Tapi ya gitu. Pokoknya ini menurut gue unik sih, cocok untuk kalian yang suka film perang. Karakter pendukungnya itu menarik. Jadi gak cuma Yossarian doang, yang tadi gue bilang ada George Clooney, ada kolonelnya, ada teman-temannya ya. Banyak lah, intinya teman-temannya Yossarian yang deket itu merasa dirugikan sama Yossarian. Akhirnya ada beberapa yang tewas gitu. Tentu walaupun film komedi, tapi film perang
tetap ada pengorbanannya ya. Ada yang dikemasnya komedi, ada yang dikemasnya heroik juga meninggalnya. Iya. Itu yang gue suka sih. Tragedinya tetap ada sih. Salah satu favorit gue itu aksinya adalah dia nyampurin rinso ya ke makanan. Oh iya. Biar semua orang sakit perut dan dia nggak jadi terbang. Iya, tapi dengan dia ngelakuin gitu kalau nggak salah malah misinya makin parah kalau nggak salah. Misinya makin parah. Di sini juga unik sih ya, ketika Yosarian berhasil gagalin misi untuk terbang, tapi ada konsekuensinya di depannya itu yang lebih gila gitu. Yang gara-gara gitu. dia ujung-ujungnya gitu malah makin parah. Kalau gue yang terakhir bola apa sih bijinya yang meledak. Oh, bijinya meledak. Lembang itu ngakak sih. Dia udah sempet kabur ke pedesaan tuh, hidupnya udah mulai kabur dari apa ya, ketentaraan lah, dijemput lagi ya anjir. Iya sih. Nah menurut gue yang gue kurang suka adalah episode pertamanya itu kurang nendang sih. Jadi kalau gue nggak baca sinopsisnya tuh gue nggak bakal tahu ini cerita tentang apa. Kurang ibaratnya series itu kekuatannya tuh di satu episode awal. Di episode awal tuh kalau udah bagus orang mau tertarik untuk nonton episode 2-nya. Ya kalau menurut gue awalnya mungkin emang agak bingung sih, kayak film perang biasa aja. Cuma tahu uniknya menurut gue di akhir episode 1, karena ketika Catch-22-nya itu keluar baru kita paham sebenarnya kenapa sih si Yoyo ini. Iya. Ternyata dia terjebak di militer Amerika itu. Menurut gue sih untuk dialog komedi itu kurang kena. Untuk dialog ya, tapi untuk tingkahnya itu, jadi dia tuh lucunya menurut gue dari kelakuannya bukan dari dialognya. Kurang konsisten sih lebih tepatnya. Misalnya di episode ini lucu nih kan, beda sutradara mungkin ya, treatmentnya juga beda ya. Ya menurut gue panasnya lama sih. Dan di episode 2 pun juga masih nge-build konfliknya. Dan gue baru kerasa banget di episode 3. Episode 3 tuh salah satu favorit episode gue. Gitu yang dimana kalau nggak salah siapa ya di episode 3 tuh yang dia gagalin misi tuh dengan cara pura-pura intercomnya keputus. Oh iya. Itu gue suka banget di situ. Itu udah mulai kena dan gue langsung lanjut nonton tuh, gue maraton langsung. Tukeran dialog yang cepat sih biasanya mereka yang lucu. Kayak kalau yang di ke-1 ada tuh si George Clooney-nya yang lagi apa ya? Lagi nyidang si Yoyo tuh. Kan ada yang nulis tuh si Major. Oh iya, Major. Terus dia bilang suruh bacain line gue yang terakhir. Terus dia bilang bacain line gue yang terakhir. Bacain gue sebelum itu. Bacain gue yang terakhir. Itu line terakhir lu gitu. Pokoknya ternyata dia gak nyata. Ngakak sih ya. Itu menarik sih ya. Yang terakhir sih yang episode 6 tuh. Menurut gue salah satu yang paling emosional, salah satu kematian karakternya, meskipun itu karakter baru ya, baru nongol di episode itu gitu. Cuma itu benar-benar yang paling kerasa lah meninggalnya. Apalagi si Yoyonya benar-benar kayak merasa bertanggung jawab gitu. Anak baru meninggal gitu, gara-gara dia lagi ya, sampai dipeluk gitu, kasihan banget. Gara-gara Yoyo lagi, gila tuh emang karakter gue. Terus dianya juga kena mentalnya tuh si Yoyonya, jadi benar-benar trauma di situ, baru kayak kelihatan kasihan gitu si Yoyonya terjebak. Gitu. Ya intinya menurut gue cukup menarik sih. Ya Catch-22 itu menurut gue jadi limited series yang oke banget juga ya ditonton yang suka yang perang. Scoringnya dari gue tuh 8/10 sih. Ya sama lah 8/10. Bagus sih. Ya bagus ya. Gitu, dan ya worth it to watch gitu buat kalian yang lagi nyari series limited series untuk ya komedi pengen ketawa-tawa, bisa dicoba Catch-22. Kalian bisa nonton di Mola dan masih banyak film menarik lainnya sih ya. Banyak banget di Mola. Yes, kayak gitu aja mungkin ya. Segitu aja. Mungkin kalian bisa komen-komen juga reviewnya kayak gimana untuk Catch-22. Bisa like, komen juga, dan subscribe. Jangan lupa juga follow sosial medianya Cinecrip. Segitu aja untuk review Catch-22. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.